Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal melanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Rekiaku episode ke 13 ya, atau episode terakhir dari season pertamanya. Jadi ya di episode sebelumnya itu kita akhirnya diperlihatin tuh ya terkait dengan karakternya Liz, dan dimana akhirnya dia ketahuan terkait dengan dia punya kemampuan tapi si Liznya nggak tahu. Dan kemarin bisa dibilang sudah selesai sih ya harusnya permasalahannya. Cuma kemarin si Liz itu jadi dia tuh ngambil buku, di mana buku itu gua nggak tahu pastinya bakal dipakai buat belajar ya. Nah intinya secara penulisan harusnya udah selesai terkait dengan konflik bareng sama Liz. Cuma di akhir episode kemarin tiba-tiba si Duke-nya itu lupa ingatan. Nah, what happened gitu, itu yang jadi pertanyaan kan, apakah ini kerjaannya Liz atau ternyata memang ada hubungannya sama Laval, karena kan plotnya Laval belum selesai kan. Makanya kita bakal lihat gitu. Jadi kita mulai saja untuk episode ke 13 dari Rekiaku. Oke, episode 13 kita mulai saja. 1 2 3. 誰だお前は。ジル、君の知り合いか。 Oke. 何言ってるのっていうか、アリシアだよ。アリシア。初めて聞く名だ。 Oh, tiba-tiba dia lupa anjing. デューク様、一体 Itu jadi pertanyaan kan. Soalnya kalau misalkan itu kerjaannya Liz, terlalu dekat nggak sih maksud gua? Makanya gua mempertanyakan itu kan, kemarin sampai gua review hampir berapa menit tuh? 20 menit kali ada. Karena gua mikirnya secara plot plot progression sama gimana caranya aja sih. Saya bilang secara plotnya oke, Liz bisa jadi pelakunya. Secara kemungkinan gimana caranya juga bisa jadi. Tapi masalah kan dia cuma sehari doang kan. Daripada setiap ketahuan malam, besok paginya langsung lupa. Menurut gue tuh impossible. Listnya ketemu sama si pangerannya kapan gitu kan. Ya feeling gue bisa jadi ada hubungannya sama Laval. Yang gue bingung adalah ya mau ngapain Laval anjing. Kemarin kalau nggak salah ada yang komentar ya bahwa katanya ada yang bilang karena Liz, tapi bisa jadi katanya Laval, di mana situasinya itu adalah si Alicia itu katanya dia kan pengen ke Laval kan si Alicia. Nah, terus gimana caranya itu katanya kan harus dikeluarkan dari kerajaan yang di episode sebelum-sebelumnya tuh. Tapi bisa aja, berarti apakah mungkin ternyata si pangeran ini emang ada rencana untuk ngeluarin si Alicia ke Laval gitu? Jadi bakal kapan itu kayak pura-pura nggak inget supaya dikeluarkan dari kerajaan? Kayaknya nggak mungkin sih diomongin dulu sih. Nggak tahu lah ya, kita lihat. Ya potensial ceritanya paling bagus ya palingan ya dia diusir itu. Nah, ya kan cuma Duk doang yang lupa. Gue pikir satu semuanya istilahnya. Gue pikir semua satu, kalau satu wilayahnya make sense. Kalau misalkan dia punya area ini atau mungkin gamenya yang mulai berinteraksi, tapi kan di real life kan. Berarti bener cuma Duk doang yang berubah. Wah, di sini kemungkinannya bisa jadi betul. Bisa jadi memang dia itu sengaja untuk ngeluarin Alicia dari kerajaan supaya bisa si Alicia bisa pergi ke Laval. Cuma Alicia doang yang dilupain. Ntar gue lupa. 僕も忘れていたよ。デュークのあの氷みたいな眼差し。どういうことですか。王宮に出廷って。なぜデューク Oh, dilaporkan をしたことでアリシアに容疑がかかるんです。 dicurigai karena Duk melupakannya. Nah, iya fix. Dia rencana aja. 自身がそうおっしゃっている。 Tuh dari Duk sendiri, iya. なんでデュークが。 Enggak, si Duk kayaknya mau supaya Alicia pergi ke ke Laval. Tapi masalahnya kan untuk bisa pergi ke Laval lu nggak bisa sendiri. Jadi lu harus diusir. Begitu akhirnya sama halnya apa yang terjadi sama ratunya. Jadi bilang tadi nanti plotnya kalau emang ada season 2 ya. 私も一緒に行く。 Mungkin si Alicia bakal ketemu sama ibunya raja coy. Nah, kita nggak tahu kan ibunya raja bisa jadi date atau enggak kan. Soalnya kan
Ibunya Raja itu kan pernah ada cekcok sama si Raja kan. Nah, itu nggak tahu sih ibunya di mana. I don't know juga sih. ウィリアムズ卿はこちらへ。陛下がお待ちです。 Oke, エシア。大丈夫です。お父様。 saya terlalu tiba-tiba banget anjing. むしろいろいろ Something fishy happened here, man. 逆に冷静になれたわ。こんな罠を張って私を陥れて得をするのは誰？次期国王 Ya pengen list, tapi maksud gue gimana caranya? Gak mungkin dia bisa langsung bisa anjing. Soalnya emang dia jenius sih. Iya, bukan list dan pengikutnya kan. Betul juga. Iya, kalau list pasti sampai ngelibatin kerajaan coy. List kan orang biasa meskipun dia sain ya. Gak mungkin dia bisa akhirnya membuang raja kayak oke. Kecuali emang itu adalah sistem. 私を罠にはめた誰かさんもまさか私が国外追放されたがっているなんて知らなかったでしょ。 Tidak menyangka aku sebenarnya diusir. Ya itu emang bagian dari rencananya. ウィリアムズ・アリシア、これよりデューク殿下立ち会いのもと、君への審問を始める。 Oke, apa nih yang mau menjadi skenarionya supaya dia bisa diusir? いくらチャンスとはいえ真犯人の思惑に乗るのは尺よね。君の容疑はデューク殿下に Sihir penghapus ingatan pada Duke. Oke. なるほど。魔法だからピンポイントに私だけを忘れ Berarti disalahinnya ke ininya, disalahinnya ke Alicia. 証拠もある。メル、 Oh Mel. なぜメルが調べたところ高等な闇魔法には人の精神に作用する Enggak, dia udah ketahuan banget anjing. Ini skenario Duke sama Mel anjing. Kalau emang ini kerjaannya Liz, menurut gua aneh banget sih. Udah nih nggak mungkin kerjaan Liz ini. Udah fix ini. Udah fix ini emang rencananya Duke bangke. Yang Liz soalnya masa gak ketemu sama Duke. Ini baru 1 hari kemudian setelah kemarin. Makanya nggak ウィ mungkin. リアムズ・アリシアに尋ねる。君は Untung Pelonta diarahin ke sini ya. Karena kalau menurut gua sayang banget episode kemarin kalau misalkan mereka tiba-tiba ngubah Liz jadi jahat lagi anjing. メルだってそれを知っているはず。なのになぜ？ Nah. Nah, naruhodo, iya kan? そういうこと。申し開きできないよ。 Iya, dia mereka ngasih alasan. 国外追放にしてください。 Iya. Ngasih alasan kalau misalkan gak aja biar si Alicia itu bisa keluar dari negara ini dan pergi ke Laval. どうぞご自由に処分なさって。言葉を慎め。自分が何を言ってるか分かっているのか。はい。何のつもりだ。お返ししますわ。ごきげんよう、ユーク様。 大変お世話になりました。 ウィリアムズ・アリシア、お前を国外追放に処す。 Gila, diusir anjing. ラストか。 Iya. Jadi itu kan bagian daripada supaya pergi ke Laval kan lu harus diusir kan. Karena lu gak bisa pergi ke sana karena mereka konflik. Jadi mau gak mau ya lu harus dikeluarin supaya lu bisa dibuang di sana. Ya, jadi kayak istilahnya bagian dari rencana nyeduk sama Mel. Menurut gua aneh kalau Liz. Kalau Mel juga ngikut soalnya. でもあの人本心を隠すのがうまいから。 Jadi dia udah mulai sedikit inilah ya. Karena yang kejadian di kelas itu. ウィリアムズ家のこれまでの功績を考えて、すべては彼女一人の罪とするって。 Oh, berarti アルバートたちが学園に来ないの。 iya, berarti keluarganya nggak kena. Yang kena itu cuma si Alicia doang. 何かあった？いろいろとな。 Oh, Liz absen juga. それはロアナ村の解放のためだって？うん。村を取り囲む障壁を取り除くには高度な水魔法が必要。 Oh, mereka lagi ngurusin Rohana dulu. それを使えるのはデュークだけだから、今は魔力の調整をしているはずだよ。デュークの記憶操作、アリちゃんの国外追放、水の引きこもり。
ロアナ村の解放 Yeah, that's a lot happened ya. そんなことが起こりすぎて何か見落としていそうで心配だよ Iya lah kayak ya maksud gua tiba-tiba plotnya berubah kayak gitu udah dikira hampir selesai di episode kemarin tiba-tiba masuk aja. Tapi emang plotnya Laval belum selesai sih. Ya waktu itu kan apa untuk Roana kan akhirnya kenapa mereka 俺 saya bilang banyak kena penyakit kan gara-gara sungainya itu kan kena ini kan kena racun atau apa gitu. Dan itu katanya dari Laval. ちゃんと向き合えたのに魔力を高める植物はないけど、花には人の心を癒す力がある。悪いと思っているなら謝りに行ったら。 Oh, udah istilahnya kayak ini ya. はあなんでアリシアが国外追放に Oh, betul udah nyampe ke Roana dari si bocil. ロアナ村の解放が進んだってのに、その解放される日にアリシアが追放されるってどういうこと？だってわけがわからないよ。 Ini belum dikasih tahu ya. 一緒に連れてってって言ったけど、アリシアはダメだった。 Ah, dia mau nge-solo. じいさんどうにか Ya baik tetap di sini mungkin karena supaya dia bisa belajar kali ya daripada ngikut malah jadi buronan. だがだからこそ見えてくるものがある Senyum kan dia udah ketahuan. Tapi maksud gua si Alisnya bisa apa meskipun dia keluar? そんなの決まっているわ。私のライバルがむざむざと罠にはまったのが Gila dimarahin Lis saya. Lis kan lebih ini ya lebih ekspresif ya. 驚いたわ。あれからずっと誘惑魔法を制御できるよう練習していたのよ。その間に Oh, dia jadi Hikikomori itu untuk belajar sihir itu. 待ってて。真犯人は絶対私が見つけ出す。リュウクに魔法をかけるなんて許せないわ。誘 Hmm. 惑魔法はマスターしたから自供させるぐらい。リズさん。 Nah, itu cukup mengerikan sih maksud gue ada kan positifnya dia ngomong begitu ya. 誰なの？リュウク様です。 Si Duknya sendiri, yes. Gila, mereka penasaran. ちっちゃん。 Oh, si kakak juga udah ngebaca juga. Let's が go. わかることだそもそもデュークに魔法をかけること自体が無理なのだよ Iya. リュウク様は今やこの国一番の魔力。 Kapasitasnya terbesar, betul nggak bisa kendaliin. 記憶を消す魔法なんてかけられる人は Ah, iya. つまりリュウク様は Pura-pura. 記憶を失った Dia untuk ngebuat skenario di mana supaya si Lis itu diusir. 私を国外に追放するためでしょう。 Karena emang tujuan berikutnya adalah untuk pergi ke Laval kan. 私が国外に追放されたがっているのに気づいたからだと思います。 Hmm. わしの甥っ子は昔からアリシアに甘いアリシアが初めてロアナ村に来た時も剣がないようわしに保護してくれと前もって頼んできたアリシアが望む道を進めるように開く Ngebuka jalan, support ya aja, respect Duk ya. Meskipun kalau menurut gua ya kalau Alicia solo agak bahaya gak sih? アリシアは Dan Duk masalah kan nggak bisa ngikut juga. だが理解はしておらんかもしれんな Ya. リュウク様には感 Nah, itu 謝し karena rasa sayangnya dia kali mendukung, support. 狼の謎も。待って待って待 Ah. って。じゃあリュウクがアリシアちゃんを国外追放にしたのは愛ゆえにってこと？アリシアちゃん、この前リュウクに告白されてたでしょ。返事はしたの？ Nah, どうしてリュウクの愛から逃げるの？ gila Lis jadi ini weak woman deh. とても気持ちがいいわよね。返事も曖昧にしていた方が楽よね。私も甘えていたからわかる。でもね、その甘えは相手を苦しめる。 Hmm. いくら相手が待つって言っても、国を追放するほど Menahan jawaban yang jelas. 明確な返事をしないままなんて。そんなの悪女のやることよ。悪女？リズさんが言うそれは私が目指す。 Iya. Literally penjahat yang jahat. Karena jaraknya tuh hati. そうだ Oke, berarti endingnya ini kayaknya Lis diusir, tapi dia mungkin ngejawab perasaannya Duk. Oh, bagus sih endingnya sih. ラバール国の内情については
以前から懸念事項であっ Iya sih, make sense sih kalau emang plot lava. Soal plot lava belum selesai soalnya. た。 Berarti apa permasalahannya bakal ditarik lebih jauh ini. なんでアリシアなんだ？ Itu cuma bukan tentang list doang. アリシアはジル君とユーク様に渡してくれる？お礼とユーク様の気持ちには応えられないというし。 Oh. デュークを振るの？アリシアの願いを叶えてくれたんだよ。ええ、感謝してる。でも私は Iya, ada yang fokus karir dulu aja jadi villainous ya. ためにはこの気持ちは邪魔なのよ。 Ya maksudnya gue bingung adalah menjadi villainous itu. 捨てなくちゃ。僕も捨てるの？ Nah, アリシアの夢を叶えるのに僕は必要ない？ betul juga も sih. っと努力するから僕を一人にしないで。ジル、心配しないで。目指している場所は二人とも同じよ。だからまた必ず。 Berarti saya nanti pas kalau misalkan ada season 2 ya, kita bakal dikenakan karakter baru anjing わかった。 di Laval nanti. 平民でも貴族に負けないって見せてやるよ。その息よ。私の進む道には。 Kalau nggak salah katanya di light novelnya baru sampai sini ya ceritanya. Nggak tahu juga sih. あと、イズさんのことも見てあげて。監視役はお休みするけど、やっぱり気になるし。ア Oke. リシアのライバルにふさわしくなるようにしておく。 Rilis diawasin sama si ini ya Gil ya. だから生きて帰ってきて。 Berarti untuk plotnya Alice selesai berarti episode kemarin. Bagus lah. Soalnya agak sayang kalau di dragging lagi anjing. Oke. Mana nih? Duk. Masa kayak literally dia tuh berusaha untuk mengikhlaskan doinya dia itu pakai fokus untuk karir dulu kan jadi berat gitu loh. Alicia. 必要ない。でも、殿下より丁重におつ Nah. Ya kan? Gak ada perpisahan gitu sama si Duk? 始めるぞ。アリシア、 Oh, itu yang di Rowana ya. ラバールになど行かず、どこか領地の片隅に身を潜めるんだ。心配をかけて。でも、これが私なんです。あなたなら大丈夫。母は信じています。ありがとうございます。お母様。 Mungkin itu alasannya waktu itu kenapa dia latihan sampai 2 tahun ya. Karena untuk plot ini sebenarnya karena dia pergi sendiri coy. Oh, dilangin sama si Duknya. Gila. Masuk cahayanya ya. Oh, itu kan setelah waktu itu apa? Penelitian nyari tahu gitu nggak sih? ロワナ村の解放じゃ。 Oh, yang dapat itunya tetap si Liz. おい王子、俺たちはいいからアリシアのところに。 Iya, si Liz ditinggal di situ supaya si Duk bisa pergi. Perpisahan coy, tengah jalan. もうすぐ国境です。 Wah, endingnya di perpisahan gini. Oh, damn man. Oke. 何が起きたの？ Langsung di kiss. Gak pakai aba-aba langsung ya. リズと申します。水魔法が使えるので、王子のお手伝いをしたんです。じゃあ王子は。転移魔法であっという間に行っちゃったよ。 Iya, pakai teleportasi bisa langsung 最後に ya. 会いたかったのに、遠慮しろって言われた。王子としての責務は果たした。恋する男にして。 Iya, masih tetap mau pisah dengan baik lah. 兄上、ルーク。 Oke, berarti udah aman lah ya kerajaan ini ya. Berarti si Liz sebenarnya literally dia ini Liz aja. Si Alicia dia literally pindah kerajaan untuk nyelesain permasalahan kerajaan lain. これしか思いつかなかったんだ。 Iya gak sih? 俺がアリシアを忘れることなんて絶対にないから。ずっと夢を追いかけてきた。自分の時間すべてを捧げて。そうしないと
叶えられない夢だから。だから恋なんてしてる暇ないの。そもそも恋だの愛だのだけじゃ生きられないでしょ。でも反則すぎ。野心や夢だけ力ずくで教えてくるなんて。アリシア。謝る必要なんてございません。 Ya oke dah, mau jawab gak sih Alicia? Apa Alicia? ました。 Yeah. 待っていて。次に会う時はより一層あなたを引きつける悪女になってみせますわ。 Oke, sekarang gak bener-bener ditolak ya. ばかりが。それがあの子の運命ですわ。 Ya tanya autornya gak sih sebenarnya? これは Oh, まさか国の命運を司る。アリシアが7歳の時に一晩だけ咲いたもの。 soalnya berumur 7 tahun. しておきました。 Ah. あの子は目まぐるしく Jadi dia itu emang punya bunganya sendiri. と思いませんか？ Gila, itu plot twist sih. Karena gue pikir setelahnya kayak ya udah aja gitu, tuh dia tuh emang punya takdir sama kerajaannya sendiri kayak Duke sama Liz aja gelo. 支えるしかできない。 Makanya ibunya kayak ngerelain dengan oh ya percaya. あなたの意志を尊重したかったんです。 Dia makanya dia tuh adalah bagian daripada takdirnya itu. 絶対迎えに行く。それまで大丈夫か？私ですわよ。そうだったな。 Heeh. 君からの初めての手紙なんだろう。額に入れておく。 Dibingkai. 絶対捨ててください。 Nih, 嫌だ。 ini saja kayak ride terakhirnya mereka lah. ここから先がラバール国だ。お気をつけて。そういえばアリシア本来のルートも国外 Oh, emang diusir dari rute aslinya. ことはある意味シナリオ通り。 Oh, bisa jadi. Meskipun akhirnya jelas secara outputnya beda ya. Oh, apa tuh? どんな難問 Berarti ada serigala-serigalaan gitu ya.いい子で待っていたらご褒美があるかもしれませんわよ。悪い女だ。あら、ご存知ありませんでした？だって私は歴史に残る悪女になるのよ。 Oke. Copyright ya. Coba dari copyright tuh tadi. Beda lah. Gila. Selesai coy season pertamanya anjing. Ini recap dari awal ya. Ini bagus aja ternyata. Ya Ben. Lu gua nonton ya. Jadi plotnya Laval kemungkinan jadi season 2 kalau emang ada season 2. Oke. Terus ya. Ada pengumuman season 2? Gak ada anjing. Ya tadi untuk episode ke-13 ya dari Rekiaku. Ya tadi untuk episode ke-13 ya dari Rekiaku. Ini adalah penutup juga ya dari season pertamanya dari Rekiaku. Jadi ya penutup yang bagus sekali ya. Yang dimana ternyata alasan kenapa Duke di episode kemarin itu lupa ingatan ya, ternyata karena itu adalah rencana atau sebuah skenario yang dimana dibuat sama Duke untuk memberikan alasan supaya si Alicia itu bisa diusir dari kerajaan mereka, karena kan tujuannya daripada Alicia itu adalah untuk pergi ke Laval. Dan untuk bisa pergi ke Laval ya salah satu caranya, satu-satunya cara sih, bukan salah satunya, satu-satunya cara itu adalah untuk diusir dari kerajaan. Karena lu gak bisa pergi dengan keinginan sendiri ke situ gitu, ke Laval. Karena kan dua kerajaan ini kan sangat berkonflik ya. Jadi memang sangat sulit untuk pergi ke sana kalau misalkan lu nggak punya alasan yang kuat. Maka akhirnya ya salah satu alasannya apalagi lu ada keluarga bangsawan, ya mau nggak mau harus diusir gitu. Meskipun kalau menurut gua ya balik lagi ya. Kalau misalkan mereka mau nyari cara lain sebenarnya bisa juga.
yaitu adalah misalkan kayak mereka ngendap-ngendap atau mungkin seperti apa gitu. Dan maksud gua kan ngendap-ngendap pun juga harusnya kerajaan ataupun bisa kayak melihat, misalnya kayak pura-pura nggak lihat gitu kan, sama aja kan kayak seperti sekarang kan. Tapi maksud gua untuk alasan kapan dia itu diusir, gua emang plotnya kan dibuat seperti itu kan. Alicia itu harus plotnya itu kalau misalnya orang mau pergi ke Laval ya harus diusir supaya diantarin ke sana, ke perbatasan, baru akhirnya dia pergi ke Laval gitu. Dan menurut gua ya udah nggak masalah, cuma mungkin bisa jadi kayak kalau ada pilihan lain yang mungkin bisa membuat tidaknya nasibnya si Alicia itu tidak menjadi orang yang dibuang gitu. Karena gini loh masalahnya, karena masalahnya itu adalah sekarang kan namanya Alicia itu udah buruk banget di kerajaan, apalagi di di orang-orang akademi kan. Bahkan nama Alicia kan udah buruk gitu. Maksud gue adalah kan ya kita tahu lah pasti endingnya bisa jadi Alicia itu pasti bakal sama Duke. Masalahnya adalah kalau misalkan nanti mereka berdua itu jadi pasangan, ya orang pasti bakal bertanya, lah ini bukannya dia itu orang yang iniin Duke ya, si Alicia, lah kenapa dia jadi pasangannya Alicia? Lu kena sihir lagi kah atau apa gitu kan? Maksud gue kan jadi nama yang buruk banget dengan lu meninggalkan kerajaan sebelumnya. Meskipun ujung-ujungnya ya itu demi Laval kan, maksud gue demi menyelidiki terkait dengan yang serigala itu, terkait dengan mungkin kita bakal ketemu sama orang-orang baru juga. Mungkin bisa jadi kalau di di game aslinya mungkin kayak semacam rute spin off mungkin atau kayak gimana gitu, mirip-mirip kayak di Aku Rejo yang yang pacaran sama main villainnya tuh, yang rambut pirang juga, yang pengisi suaranya si Rieta Kasi tuh, gue lupa tuh judulnya apa ya, Aku Rejo apa gitu. Kayak gitu juga istilahnya atau kayak gimana, itu yang bikin gue penasaran aja. Maksud gue berarti artinya si Alicia tuh harus menggain semacam nama yang bisa mengclearkan namanya dia ketika dia balik ke kerajaannya dia bareng yang kerajaannya Duke ya. Kalau menurut gue sih harus seperti itu mungkin nanti. Soalnya agak aneh banget, bukan agak aneh banget lagi, aneh banget kalau misalkan tiba-tiba nanti ya udah selesai Laval permasalahan mungkin atau gimana, baru akhirnya nanti pas dia balik ke tempatnya Duke terus saya kira semua orang menerima gitu pernikahan mereka. Menurut gue itu aneh banget sih. Itu bakal jadi salah satu plot hole paling yang akhirnya kelihatan banget gitu, paling kelihatan. Tapi ya intinya mungkin emang itu salah satu cara, satu-satunya cara, karena kan balik lagi mereka mungkin nggak punya jalur laut, atau gua lupa ya mapnya kayak gimana. Mungkin emang satu-satunya jalan itu cuma di jalur darat. Jadi kalau misalkan mereka mau pindah itu mungkin emang harus lewat secara legalnya gitu untuk bisa cross antar negara yang sama-sama forbidden untuk masing-masing negara itu, mungkin emang harus dibuang. Makanya akhirnya yang mungkin harus seperti itu. Tapi maksud gue bisa jadi kan Duke punya sihir teleportasi kan, yang gue nggak tahu teknikalnya seperti apa. Maksud gue kenapa dia nggak gunain itu sihir teleportasi, dipindahin ke negara sebelah, dia anterin perpisahan di situ, terus dia balik lagi. Jadi secara ini bilang aja misalkan gue pendatang gitu, kan sama aja kan skenario untuk datang ke kota Laval, lu siapa? Gue pendatang. Kalau masih nanti dijawabnya aku adalah orang yang tapi bisa jadi untuk jadi alasan juga nanti ke depannya, dimana mungkin pas di Laval dia bilang gue diusir dari kerajaan sebelumnya dan gue datang sini untuk revenge, karena kan Laval itu kan ada konflik kan sama kerajaan sebelum, itu bisa jadi plot ke sana. Jadi kan karena gue adalah aku gitu atau kayak gimana itu gue nggak tahu. Makanya ya bisa dibilang itu salah satu alasannya tadi Duke kenapa dia pura-pura lupa ingatan. Kenapa, dan menurut gue emang itu make sense banget ya, karena ternyata itu literally besoknya, jadi pas hari setelah Liz ketahuan dia punya sihir pasif, akhirnya di situ akhirnya Liz belajar tentang sihir kan, tapi itu literally besoknya. Makanya agak aneh kalau misalkan Liz tiba-tiba langsung bisa sihir kan, apalagi disebutin bahwa dia tuh ternyata sama ini menghikikomorikan diri untuk belajar sihir pesona itu. Tapi ya intinya berarti bukan salahnya Liz. Jadi kekhawatiran gue di episode sebelumnya akhirnya tidak terjadi ya, karena satu hal yang gue takutin adalah kalau misalkan Liz itu jadi villain, ya gue nggak tahu ya kedepannya seperti apa.
Tapi kalau menurut gue harusnya permasalahan di kerajaannya Duke itu udah selesai. Jadi ini literally menutup buku untuk plotnya kerajaannya Duke. Karena Rohana selesai, terus romance-nya sama Duke juga bisa dibilang mungkin masih bakal dilanjutin lagi nanti. Terus plotnya sama Liz juga udah selesai juga. Jadi itu dia menutup buku untuk konflik semuanya yang ada di kerajaannya si Duke. Nah, mereka bakal masuk ke konflik berikutnya, itu ada di negaranya Laval. Di mana bisa jadi Laval ini mungkin melancarkan kayak sebuah serangan mungkin untuk ke kerajaannya si Duke. Jadi literally dia menjadi villain tapi juga anti-hero gitu ya si Alicia. Ya tapi tadi satu hal yang gua khawatirkan di episode sebelumnya kan, karena penulisan Alice itu harusnya udah selesai di episode kemarin, dimana kayak itu udah penulisan udah bagus banget. Kalau misalnya tiba-tiba dia masuk ke plot villain, sebenarnya gak masalah, tapi gue tuh ngerasa kayak butuh pembuatan lebih jauh lagi. Dan itu satu hal yang gue udah lihat bahwa motivasinya udah ada, terus gimana caranya pun ada di buku itu, tapi kan tiba-tiba berubah kan aneh kan. Terus jadi butuh pembuatan lebih jauh aja, dan itu secara plot bakal jelek banget. Karena akhirnya gue mengkhawatirkan itu, ternyata tidak. Jadi alasannya itu karena ya ujung-ujungnya plotnya Laval, karena plotnya Laval itu belum selesai. Laval kan literally ngirim serigala ke tempat akademinya itu untuk nyerang akademi atau sain atau apa gitu ya. Jadi kayak ya ini bukan lagi tentang membetulkan perilakunya Liz, tapi ini udah konflik antar dua negara dan si Alicia itu berusaha untuk menghindari itu gitu. Ya tapi intinya endingnya bagus, dan tadi kan penutupnya juga bisa dibilang ya perpisahannya Liz sama si Duke, dan dimana ya kan Liz awalnya pengen nolak kan, tapi akhirnya ya dia literally mereka tuh kayak bahasa itu kayak LDRan lah, LDRan. Dan ya maksud gue si Duke pun juga percaya sama Alicia gitu, meskipun ya agak bertentangan ya dengan apa yang dilakukan selama ini. Dan ini satu hal yang menurut gue bisa lihat dari karakter developmentnya si Duke, dan itu satu hal yang gue cukup appreciate juga sih. Nanti gue bakal bahas di review animenya ya, yang dimana akhirnya ya dia mempercayai Alicia bahkan sampai ngebuat skenario itu, skenario yang dimana Alicia supaya bisa pergi ke Laval. Dia mendukung, mencintai Alicia gitu ya, dengan mendukungnya bahkan merelakan dia untuk pergi jauh. Meskipun akhirnya ya dia sendirian gitu, tapi kan dia tahu bahwa si Alicia itu memang kuat. Dan menurut gue secara plot pun juga memang sudah masuk akal, karena kalau misalkan lu inget Alicia itu dia udah latihan selama 2 tahun full sebelum masuk ke timeline asli daripada gamenya kan, kalau misalkan lu inget. Jadi si Alicia itu sudah punya kekuatan yang setara sama si Sainnya. Jadi seenggaknya meskipun dia sendiri, dia bisa melindungi diri dia. Meskipun kita belum pernah lihat sama sekali secara kemampuannya dia ya. Dia udah latihan tapi kita gak pernah ditunjukin testimoninya. Tapi yang jelas seenggaknya dia sudah punya kekuatan yang kuat lah untuk bisa mempertahankan diri harusnya. Mungkin nanti kalau ada season 2 seperti itu. Karena kalau misalkan di sini akhirnya mereka ada season 2, gua pasti bakal nonton juga. Tapi kalau emang gak ada sih, ini udah endingnya cukup bagus kalau menurut gua. Kalau mau disebut ending gantung, sebenarnya bukan ending gantung, ini kayak semacam perkenalan yang bagus banget untuk lu mungkin yang mau baca light novelnya. Ini ending yang menurut gue perfect banget, yang dimana mungkin kalau misalkan lu mau lanjut light novelnya, ini adalah saat yang tepat gitu, daripada harus nunggu season 2-nya. Ini menurut gue ending yang perfect banget aja gitu. Jadi kayak gak maksain ending harus tamat 1 season, tapi kalau emang animenya tamat dalam season ini, it's fine. Karena plotnya Laval sendiri pun juga kayaknya juga bakal jadi kalau misalnya ada season 2 ya, itu bakal jadi full season 2 nanti. Jadi ya kita lihat lah nanti, kalau misalkan emang ada ya bagus, kalau tidak ada ya udah gak apa-apa. Ya kita masuk aja langsung ke review season pertamanya ya dari Rekiaku. Jadi ya, ini adalah anime di musim ini yang bertema villainous ya, yang bisa dibilang gue nikmatin banget. Salah satu anime yang sebenarnya gue itu juga tunggu juga ya, karena beberapa bulan terakhir kan ada juga ya beberapa anime, beberapa musim kemarin itu juga ada beberapa anime yang juga tema tentang villainous juga kalau gue nggak salah ingat, dan belum gue tonton. Jadi istilahnya kadang kan gue nonton itu cuma apa yang gue react, dan waktu itu gue nggak react anime itu. Kalau saya yang Yuri kalau nggak salah kan, terus ada satu lagi tuh apa gitu gue lupa, apa cuma itu doang ya. Pokoknya akhirnya yang gue tonton itu terakhir itu yang di Winter, si yang rambut pink tuh, yang regresi 7 kali, sama yang dokter.
Itu doang tuh yang tahun ini yang gue tonton sama ini. Makanya yang paling gue inget tuh cuma 3 itu doang. Tema-tema yang mirip-mirip ya, kayak villainous, terus regresi kah atau rekarnasi kah ke dalam cerita otome atau cerita novel atau apapun itu gitu. Jadi kayak yang temanya kayak gitu-gitu tuh mirip-mirip kayak gitu, itu cuma 3 doang yang gue inget di tahun ini yang gue tonton. Mungkin ada lagi tapi gue lupa gitu. Tapi ini bisa bilang anime yang gue tuh awal juga tungguin banget. Tapi akhirnya waktu itu dengan 6 episode 3 episode awal, 6 episode awal itu gua tonton. Sebenarnya ini anime itu bagus, jujur aja. Apalagi tentang konfliknya dan konsepnya sih. Pertama, konsepnya daripada anime itu bisa dibilang cukup unik. Semacam kayak angin segar lah kalau menurut gua, karena biasanya ya tema cerita villainous itu kan mereka kebanyakan villainousnya ini yang orangnya masuk ke dalam karakter villainous kah atau apa. Biasanya mereka tuh berusaha untuk menghindari bad ending. Atau ending yang menyusahkan mereka, ending yang bisa dulu mungkin apa gitu ya, mungkin dia dieksekusi atau mungkin dia diusir atau kayak gimana. Mereka berusaha untuk menghindari itu, menghindari flag-flag yang ada supaya mereka tidak mengalami bad ending. Dia kayak gitu kan, itu tema cerita yang selalu menjadi trope di tema cerita villainous. Dan tapi di sini istilahnya untuk Rekiaku mereka mengambil konsep yang cukup unik, di mana ya si villainousnya ini, orang yang masuk ke dalam di villainousnya ini, dia malah pengen menjadi sosok villainous terbaik sepanjang masa, sepanjang sejarah gitu. Jadi istilahnya ya dia malah menerima itu dengan baik, welcome banget status villainousnya dia, dan dia literally overcome itu dengan mau menjadikan dia menjadi villainous terhebat kan, mimpinya dia gitu. Itu konsep yang sangat unik banget kalau menurut gua. Meskipun balik lagi itu secara pembuatan memang bagian awal-awal ya khususnya itu memang terlalu terlalu dipaksakan sedikit. Karena dia kan orang biasa kan, maksud gue dia orang biasa dan tiba-tiba dia menjadi seorang karakter villainous. Oke lah, awal-awal harusnya dia gue tetap pengen menjadi seorang villainous gitu. Dimana villainous yang terhebat, gue sangat mengagumi si villainousnya ini. Gue pengen menjadikan dia gue pengen jadi seorang villainous yang mirip seperti dia lah, intinya kayak gitu. Tapi kan maksud gue, lu harusnya menyadari, apalagi si Alicia kan menyadari kan bahwa dunia yang lu masukin ini itu dunia real life, dunia nyata, dan lu harus tahu bahwa situasi yang terjadi yang bakal lu alamin itu kan pastinya bakal lebih berat kan sebenarnya. Nah, persiapan untuk mentalitas itu sebenarnya yang tidak terlalu diperlihatkan. Intinya si Alicia itu kayak Alicia itu kayak cuma diperlihatkan sudah siap aja gitu untuk bagaimana dia mewujudkan mimpinya dia untuk menjadi seorang villainous terhebat sepanjang sejarah. Tapi mental dia itu sebenarnya udah siap dari awal. Jadi nggak ada pembuatan dulu. Misalkan kayak dia mungkin akhirnya menyadari gitu bahwa menjadi villainous itu ternyata tidak semudah itu kah atau kayak gimana. Jadi dari awal sampai akhir itu ya udah si Alicia itu kayak udah aman aja gitu secara mentalnya dia. Makanya kan gue bilang waktu pas di episode sebelumnya ya, episode 11, bahwa Alicia itu gak berubah dari awal sampai akhir. Kayak secara penulisan ya, karakternya dia itu dari awal sampai akhir sebagai sosok villainous itu masih sama. Mentalitasnya dia, motivasinya dia itu masih sama. Gak ada yang goyah, gak ada yang apa. Bahkan sampai literally dia berani nyopot matanya aja itu demi si kakek Will. Itu sebenarnya mentalitas yang harusnya gila banget loh. Tapi akhirnya si Alicia tidak diperlihatkan tiba-tiba dia sampai sejauh itu kan. Dan gimana mentalnya dia terbuild untuk bisa melakukan hal tersebut. Gitu loh. Itu satu hal yang menurut gue bukan menjadi kekurangan, tapi baik lagi ini adalah anime isekai, biasanya hal-hal kayak gitu menjadi kekurangan yang paling umum. Tapi misalnya konsepnya bisa dibilang sangat fresh dan gue cukup suka lah untuk konsepnya tadi. Dan untuk 6 episode atau 3 episode awal, jujur aja sebenarnya konsep itu yang gue suka, dan bagaimana konfliknya daripada si Alicia sama si Liz-nya itu sendiri, villainousnya dan si hero utamanya, debat argumen dan lain-lainnya, itu yang gue suka. Tapi kekurangan yang paling mendasar dari bagian awal dari Rekiaku itu adalah bagian romansanya. Ini menurut gue adalah suatu hal yang gue nggak tahu ya. Kita kata konteksnya ini cuma 6 episode awal doang. 6 episode awal waktu itu gue udah bikin reviewnya waktu pas di tier list itu dengan scope 6 episode doang. Itu kan gue ngomong bahwa cara konflik gue nggak masalah sama sekali.
menarik gitu, konsepnya menarik, konfliknya pun juga seru. Tapi satu hal yang gua sangat gak suka itu adalah dari segi pembuatan romansanya si Duke sama si Alicia. Yang dimana gue tuh ngerasa bahwa si Alicia sama Duke itu mereka terlalu terlalu tiba-tiba. Duke itu terlalu gerasak gerusuk gitu. Kayak misalkan ketika Alicia lagi sakit, tiba-tiba si Duke yang dimana kan dia pengen minumin tapi si Alicia nggak bisa minum, terus tiba-tiba diminum sama dia, dicium. Ngasihnya itu lewat ciuman. Terus akhirnya kayak misalkan di episode yang Duke nyelamatin Alicia dari penculikan tuh diantar ke ruangannya si Duke kan, si pangeran gitu. Terus di situ dia literally tidurnya tuh di kasur yang sama si Alicia. Jadi maksud gua kayak apa sih di si Duke ini gitu. Secara pembuatan romansnya dari awal, bagaimana dia diperkenalkan, bagaimana akhirnya dia dibuild gitu hubungannya sama Alicia, itu literally no connection sama sekali. Bener-bener tidak ada chemistry. Nah itu akhirnya gue bilang kan, itu sangat-sangat fatal, khususnya di bagian awal-awal, karena kan kita harusnya melihat si Duke ini karakter itu seperti apa, kayak gitu. Nah itu satu hal yang gue lihat di 6 episode awal. Tapi akhirnya ketika gue ngeliat sampai tamat, akhirnya gue bisa dibilangnya gue bisa melihat sedikit chemistry-nya di antara si Duke sama si Alicia. Nah ini satu hal yang menurut gue cukup syukuri, karena akhirnya bisa translate dengan baik gitu chemistry-nya, apalagi setelah perubahan karakternya si Duke. Itu adalah karakter development-nya dia. Dan akhirnya gue mengerti akhirnya kenapa dia di episode sebelumnya itu, di awal-awal episode itu emang gerasak gerusuk kayak gitu. Karena emang orangnya itu barbar banget, orangnya itu gerasak gerusuk banget kan. Orangnya itu sangat flittering banget, dan itu emang karakternya dia. Dan dia berubah waktu pada saat ketika si Duke sama si Alicia itu berantem terkait dengan setelah si Alicia itu kan hilang selama 2 tahun, bukan hilang sih, tepatnya kayak nggak masuk sekolah selama 2 tahun kan, karena dia latihan. Si Duke akhirnya kan khawatir, tiba-tiba balik matanya tinggal 1 kan si Alicia. Itu akhirnya mereka berantem karena Duke khawatir kan. Ya dimana menurut gue kayak terlalu khawatir kayak gitu, padahal dia baru datang, maksudnya ngomong-ngomong dulu kan, duduk-duduk, nongki-nongki gitu kan. Tapi emang karena Duke tuh sifatnya terlalu impulsif banget, sampai akhirnya mereka berantem kan. Dan dari situ akhirnya si Alicia akhirnya kan ya pokoknya kayak udah clear lah waktu itu kan sama si Duke, akhirnya kayak dengan cara villainous-nya dia. Nah di situ kan si Duke jadi kayak mulai kalem tuh dari situ. Jadi kayak meskipun udah agak flittery di beberapa momen, tapi dia mulai kalem. Dan bahkan gue respect tuh sama bagian akhirnya si Duke kan, dimana dia sampai datang ke tempatnya si Alicia. Terus dia juga akhirnya rela mengikhlaskan si Alicia untuk pergi ke Laval, padahal dia tahu bahwa itu pasti berat banget untuk mengikhlaskan orang yang lu suka gitu. Maka sampai kayak skenario kan bahwa si orang yang lu sukanya akan menjadi orang terbuang dari kerajaan. Jadi maksud gue bagaimana si Duke ini di develop di setengah core terakhirnya, itu menurut gue melihat Duke itu dari sisi yang berbeda. Itu akhirnya suatu hal yang akhirnya bisa menyelamatkan chemistry-nya Duke sama si Alicia. Meskipun balik lagi, kalau kita ngomongin chemistry romance, mungkin memang tidak sebesar itu. Contoh dah, salah satu contohnya kan gue cuma nonton 3 kan. Yang paling bagus itu adalah yang rambut pink, yang di winter tuh, yang regression 7 kali. Lu coba nonton tuh anime dah. Lu coba bandingkan di antara couple yang ada di situ, si rambut pink sama si yang pangeran yang dingin banget itu, si rambut hitam, sama yang ada di sini di Rekiaku. Pasti jauh banget pak ceritanya. Masa chemistry-nya itu lebih dapat yang di yang di rambut pink sama rambut hitam itu dibandingkan yang ada di sini. Karena di sini tuh bisa dibilang ya udah gitu, kayak mereka jadi couple terus tiba-tiba dekat. Satu hal yang sangat fatal waktu itu adalah si Duke tiba-tiba jadi orang yang sangat barbar, gak ada pemberontakan sama sekali. Tapi seenggaknya secara couple-nya mereka itu lebih baik setelah Duke berubah. Ketika Duke setelah berantem, akhirnya dia jadi kayak lebih kalem, lebih mengerti situasinya si Alicia. Dan jadi akhirnya mereka jadi kayak lebih sama-sama respectful lah intinya. Meskipun kalau dari sisinya Alicia dia nggak berubah, meskipun dia tetap kayak berusaha untuk menolak kan, tapi dia tetap luluh juga si Alicia. Jadi ya masih oke lah. Itu aja sih sebenarnya untuk kekurangan
yang gue lihat di awal season, dan seenggaknya lebih baik di di yang setengah season terakhirnya. Tapi mereka gitu tetap belum terlalu bagus banget juga gitu. Tapi kalau menurut gue yang yang paling berasa itu ya itu tadi konflik di antara Alicia sama Liz. Dan meskipun kalau menurut gue ya 6 episode awal itu tetap menarik, tapi di 6 ke kanan itu gue kayak mulai mulai monoton. Khususnya di bagian yang konfliknya Alicia sama si Liz ya, dimana kayak ya udah Liz ngelakuin kesalahan, terus akhirnya si Alicia memberikan argumen-argumen yang masuk akal, selesai, kalah si Liz. Terus nanti ada orang random yang akhirnya pengen balas dendam mewakili si Liz, Alicia akhirnya ngelawan lagi pakai situasi argumen yang logik gitu, terus akhirnya selesai. Kayak gitu terus gitu. Jadi istilahnya Alicia itu akan selalu menang karena dia berada di sisi yang benar gitu. Dimana kan orang-orang ini kan bisa bilang orang-orang yang terbutakan sama sihirnya si Liz kan. Makanya kira kena Ivannya Liz itu yang terjadi waktu pada saat ini kan tadi bilang jadi kayak lebih mudah untuk diargumenkan ketika lu ngelawan pakai argumen yang logik gitu kan. Nah, kenapa si Alicia itu jadi lebih lebih superior di debat itu. Nah, itu maksud gue yang akhirnya menjadikan si adegan konfliknya Alicia sama Liz itu jadi kayak agak monoton. Tapi bukan berarti jelek ya. Tapi satu hal yang gue suka banget dari Rekiaku itu adalah penulisannya Liz. Dan ini satu hal yang menurut gue nggak tahu ya apakah lu setuju atau tidak. Tapi dari apa yang gue tonton sepanjang satu season ini, karakter yang paling bagus secara penulisan itu adalah si Liz. Bukan Duke, bukan Alicia, atau mungkin bahkan karakter-karakter lain kayak Will Jisan atau si Gil atau siapapun yang ada di sini. Tapi penulisan yang paling bagus menurut gua adalah si Liz. Karena kenapa? Semua hal yang lu lihat bagaimana, bahkan kayak gini loh. Simpelnya adalah kenapa lu bisa benci sama Liz. Itu semua bagian daripada penulisannya. Kenapa akhirnya yang awalnya lu benci sama Liz akhirnya menjadi kayak lu ngerti karakternya dia, itu bagian dari penulisan juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan lu nonton Rekiaku dan lu akhirnya mungkin merasakan complicated feeling di situ, artinya penulisannya Liz nyampe ke lu. Nah, cuma kan gue nggak tahu ya apakah ada orang yang akhirnya setelah nonton satu seasonnya Rekiaku masih benci sama Liz atau tidak gitu ya setelah episode kemarin. Tapi kalau menurut gue gua itu sebenarnya udah mulai kayak nggak melihat Liz sebagai orang yang gue benci, bahkan dari awal gue nggak benci sama dia karena emang karakter dia itu kan emang karakter Sain, karakter yang Sain yang sangat suci, orang suci lah intinya, dimana pasti naifnya itu naif banget kan, dan dimana itu kan akhirnya yang menjadi permasalahan di karakternya Liz yaitu ada dia itu terlalu naif sampai akhirnya dia tuh ignorant. Itu kan akhirnya kita lihat dari karakter Liz. Nah, gue tuh awal mikirnya karakter dia tuh bakal cuma di sana saja, karakter yang ada untuk menjadi lawannya Alicia supaya Alicia tuh menjadi lebih stand out dengan semua argumennya dia. Tapi ternyata secara plot karakter penulisan malah Alicia kalah. Karena Alicia dari awal tuh masih sama. Karakternya masih sama. Karakternya pengen menjadi seorang villainess, karakternya pengen mengalahkan heroin, dari awal tuh masih sama. Tapi karakternya Liz, gimana dia dari awal dia kira menemukan nih orang yang literally mengganggu hidupnya dia, sampai akhirnya dia tetap berusaha untuk menjadi sosok yang ideal, sampai akhirnya dia mulai benci sama Alicia tapi dia berusaha untuk memendam itu. Tapi kan hal yang dipendam itu akhirnya mulai menyebar karena skill pasifnya dia, sampai akhirnya kita tahu bahwa ternyata si Liz itu dia itu sebenarnya orang biasa juga. Jadi sebenarnya dari awal dia lahir dia tuh ya manusia biasa, manusia yang punya rasa suka, manusia yang punya perasaan benci. Jadi positif dan negatif gitu, perasaan positif dan perasaan negatif. Tapi karena dia tuh selama ini dicap sebagai seorang Sain, sebagai orang suci sama orang-orang sekitarnya, dia akhirnya mau nggak mau secara tidak sadar atau sadar gitu ya, dia berusaha untuk menjadi sosok sempurna itu, sosok Sain itu, sosok Seijo itu. Nah, dimana akhirnya ketika dia menjadi sosok Seijo itu, ya semua jadi kayak mendukung juga, semua jadi kayak serba lancar jaya banget. Jadi bahasanya kayak bagaimana akhirnya si Liz ini
didorong sama orang-orang sekitarnya untuk lu adalah sosok sempurna, lu adalah orang suci, lu adalah orang yang hebat dan lain-lainnya, lu bisa mendapatkan apa yang lu inginkan, hidup lu lancar jaya damai sentosa gitu, dan gak ada masalah. Ya pastinya si Liz makanya kenapa sifatnya jadi senaif itu kan dari awal, karena dia tuh pengen menjadi sosok yang sempurna gitu. Tapi dia tidak menghilangkan sifat manusianya dia, dan itu kelihatan dari mana? Dari ketika dia mulai benci sama Alicia, karena Alicia ini kayak menjadi seorang yang akhirnya nggak suka sama dia. Tapi yang keren adalah dia tetap berusaha untuk menjaga bahwa gue harus bicara sama si Alicia, si Liz ya. Gue harus berbicara, gue harus satu paham nih sama si Alicia nih. Tapi kan setiap dia dikritik sama Alicia, setiap dia di apa bla bla bla, dia tetap berusaha untuk menerima, terus dia berusaha untuk ini, tanpa dia ketahui bahwa sebenarnya dia tuh punya skill pasif pesona itu kan sebenarnya, yang dimana dia nggak tahu terkait dengan hal itu. Nah makanya akhirnya dengan semua situasi yang terjadi, dengan semua kesalahpahaman yang terjadi, dengan dimana dia mungkin disukai sama semua orang karena something, tapi dia tidak mempertanyakan itu kan sebenarnya. Terus akhirnya kayak dia mulai benci sama Alicia karena Alicia tuh selalu mengajak debat dia, kayak dimusuhin terus. Ya maksud gue make sense lah, maksud gue kayak tiba-tiba lo berusaha untuk mikir sesuatu, tiba-tiba gak disukai sama orang, ya lo gak suka sama orang, itu make sense kan. Tapi si Liz tetap berusaha untuk mempertahankan seberapa sempurnanya seorang Sain. Dia kan pengen menjadi seseorang yang sempurna kan, si Sainnya ini. Meskipun ya itu tadi, itu cuma untuk orang-orang sekitarnya doang, padahal dia tuh sebenarnya capek si Liz itu. Dan itu ditunjukin di episode terakhir kan, di episode 11 kemarin. Dia literally ngomong bahwa kenapa cuma gue doang yang harus punya peran sebagai seorang Sain atau apa gitu, padahal gue tuh bukan orang yang sempurna atau kayak gimana. Itu di episode 11 kemarin kalau nggak salah ada dialog kayak gitu deh, gue lupa. Jadi maksud gue kayak si Liz itu juga berusaha untuk menjadi Sain gitu ya, memenuhi perannya dia menjadi Sain, menjadi gadis yang sempurna. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia itu ya dia manusia biasa gitu, yang punya sifat negatif, yang dimana dia akhirnya mulai menumpuk tuh perasaan kebenciannya. Nah kebencian itu akhirnya mengalir keluar menjadi ya karena skill pasifnya dia tadi mempengaruhi orang-orang, jadi men-trigger orang untuk benci sama orang lain kan, sama si sama si Alicia. Jadi transfer perasaan itu malah ke orang lain gitu. Karena kan baik lagi dia sama sekali nggak tahu apa-apa terkait dengan menjadi Sain. Dia literally otodidak. Nah itu kan akhirnya menjadi argumen yang masuk akal kan, kenapa akhirnya dia literally nggak tahu terkait dengan skill pasif itu, atau misalkan kenapa dia ini dan lain-lainnya. Dia literally sama sekali nggak tahu. Dia merasa bahwa dunia aman damai aja karena gue adalah heroin utamanya, karena gue adalah orang yang adalah Sain gitu. Jadi akhirnya gue harus menjalankan tugas gue menjadi Sain dengan baik, menjadi orang yang sempurna demi orang lain dan lain-lainnya. Sampai akhirnya ya udah, dia literally nggak kuat. Dan akhirnya ketika diiniin sama Alicia, semua selesai kan. Dan akhirnya kemunculan Alicia itu mungkin akan merusak kehidupannya Liz, tapi sebenarnya secara tidak langsung itu juga melepaskan Liz dari dia yang menjadi sosok yang selalu ingin selalu harus sempurna jadi seorang Sain. Jadi sebenarnya bagaimana Liz ditulis itu sebenarnya bagus banget kalau menurut gua, secara bagaimana alasannya dari awal kenapa akhirnya dia orang yang kita lihat gitu, orang yang ignorant, yang naif banget, naif sampai ke titik ignorant. Apalagi waktu pada saat yang kejadian yang dia itu malah menyelamatkan si yang penjahatnya tuh ya, yang nama dari si Alicia. Itu kan maksud gua kayak waduh, pasti momen itu yang akhirnya buat orang pasti benci banget sama si Liz kan. Tapi dari situ akhirnya bagaimana dibuild sampai akhirnya di akhir ya, ketika kita ngelihat bahwa ya si Liz juga manusia biasa gitu, yang akhirnya kayak dia tiba-tiba ada orang yang dimana ngajak debat dia, musuhin dia, tapi dia tetap berusaha untuk dekat, tapi tiba-tiba dimusuhin terus. Ya dia pasti kesel kan. Di situ akhirnya dia tetap berusaha untuk buka sempurnanya dia, tapi emosi negatif itu terus menumpuk sampai akhirnya mengalir ke orang lain. Jadi masalah gitu. Makanya satu hal yang akhirnya, tapi di sisi lain gak ada orang yang ngasih tahu dia, karena orang-orang sekitarnya itu
cuma memberikan coping kepada si Liz untuk bahwa lu yang betul, lu yang bener. Makanya gue bilang waktu itu bahwa wah ini bahaya nih, karena menurut gue situasi yang terjadi itu bukan salahnya Liz karena situasi itu ya. Karena Liz itu kan belum pernah yang tahu namanya skillnya Sain, dia nggak tahu gimana cara ngadepin orang dengan baik karena selama ini dia hidup damai, aman sentosa, tidak ada masalah. Dan ya udah, jadi orang-orang sekitarnya itu memberikan coping atau memberikan kayak semacam pendapat yang bagus-bagus aja kepada si Alicia. Itu kayak Alicia si Liz yang akhirnya ngebuat Liz itu jadi kayak gak membaca situasinya dengan betul gitu loh, bahwa oh gue yang betul ya, oh gue gak salah ya. Jadi malah terus menumpuk situ. Kalau misalkan dibiarkan tuh kan, makanya waktu pas di episode berapa tuh gue ngomong kalau misalkan si Liz itu dibiarkan sampai nanti mungkin gak dihentikan di episode 11 kemarin, episode 12 kemarin, berarti ada kemungkinan si Liz itu bakal snap jadi villain. Itu yang gue takutin kan. Tapi akhirnya diselesain di episode kemarin kan, di episode 12. Jadi gue ngerasanya kayak oh selesai nih harusnya gitu. Makanya kemarin gue di episode 12 kemarin gue ngomong bahwa wah ini kalau masih dilanjutin agak bahaya nih, karena harusnya plotnya udah selesai gitu. Tapi akhirnya ya udah, akhirnya selesai di episode kemarin. Episode ini masuk ke plotnya Laval, kayak emang ada season 2 ya udahlah. Ya tapi itulah maksud gue yang gue suka itu adalah bagaimana Liz itu ditulis. Jadi semua apa yang kita benci, semua kita ngeliat karakter Liz itu seperti itunya, itu kenapa akhirnya dia bisa punya skill itu, kenapa dia akhirnya nggak tahu sampai akhirnya perifilan di episode akhir atau dia adalah manusia biasa, sampai akhirnya dia literally cuma intinya adalah dia tuh cuma butuh orang yang ngasih tahu kenyataan sebenarnya aja. Itu doang sebenarnya intinya, dan orang itu adalah si Alicia kan. Makanya gue senang banget waktu pas di episode 12 kemarin bahwa oh ternyata nggak sampai snap nih di titik yang betul nih si Liz itu diingetin sama Alicia. Kalau misalkan Liz itu akhirnya literally terus maju sampai akhirnya dia snap jadi villain, sampai dia menutup kebencian itu terus menerus sampai akhirnya meledak, menurut gue itu salahnya Alicia. Makanya sampai gue nganggap seperti itu, bukan itu karena salahnya Liz karena dia gak bisa nahan diri atau kayak gimana, karena gak ada orang lain yang bisa ngasih tahu hal tersebut. Karena skill pasifnya si Liz itu emang seberbahaya itu bahkan ke pengguna sendiri. Makanya Liz sendiri itu kalau dia nggak jadi orangnya sombong banget, itu aja sebenarnya udah menjadi suatu hal yang berkat kan, karena berkah gitu. Karena ya dia tertahan sama sosok sederhana tapi sempurnanya Sain. Jadi akhirnya untung banget ketemunya sama Alicia di momen di episode 12 kemarin, tepat banget itu. Makanya kalau misalkan dia lanjutin lagi sampai mungkin Alicia diusir, si Liz mungkin akhirnya bakal jadi villain tuh pas dia balik-balik nanti. Karena di episode kemarin udah kayak gitu, selesai permasalahan gitu. Nah, karena akhirnya kan di satu season ini plot kesannya nih ya, plotnya yang di kerajaannya itu mau itu Rowana, mau itu Liz, semuanya udah selesai. Jadi udah nggak ada masalah. Makanya kenapa si MC udah bisa ninggalin negara itu dengan aman, pergi ke Laval untuk masuk plot baru. Itu makanya gue suka. Jadi penulisannya Liz itu yang gue suka banget di sini, karena menurut gue karakter dia itu dari awal sampai akhir bagaimana akhirnya gue ngelihat dia kayak tipikal heroin yang akhirnya pasti dibenci sama orang-orang karena kenaifannya, sampai akhirnya ke titik dimana kayak gue mengerti kenapa dia seperti itu, sampai akhirnya gue takut kalau misalkan nanti si Liz akhirnya snap. Akhirnya gue malah bersyukur ketika akhirnya dia diingatkan sama si Alicia bahwa ini loh yang salah gitu. Jadi maksud gue ya udah lepas aja, lu nggak usah jadi Sain yang sempurna, lu kalau benci sama gue atau gimana bla 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 gitu. Jadi istilahnya semuanya tuh clear dengan baik gitu. Jadi bagaimana gue menanggapi karakternya Liz itu bisa dibilang cukup seneng gue ngelihatnya. Makanya gue akhirnya jadi kayak nggak terlalu ngebenci Liz lagi sekarang gitu. Bahkan gue ngeliatnya dia tuh malah jadi karakter yang secara penulisan tuh bagus banget, karena bisa ngebuat gue dari awalnya kayak ngeliat kayak di karakter hero utama yang naif, terus akhirnya pasti dibenci nih, tiba-tiba sampai akhirnya gue ngerti oh kenapa ternyata begini tuh karakternya dia. Wah kalau kayak gini sih sulit sih. Makanya gue bilang sama ini kan karakter Liz itu kan sulit banget kan, karena sulitnya itu ya emang karena emang situasinya itu emang tidak memungkinkan untuk kita membetulkan Liz, tapi yang bisa ngebetul cuma Alicia doang. Tapi Alicia tidak menyadari gitu situasi yang terjadi sama Liz. Makanya di episode 12 itu tuh itu udah keren banget. Makanya
secara penulisan karakter list yang paling bagus di antara semua karakter di sini. Bahkan si MC-nya sendiri ya. Secara penulisan balik lagi, bukan akhirnya karakter yang paling gue suka itu list ya, tapi penulisan itu bagus banget itu list. Itu gue akuin banget lah. Nah, itu secara ini ya, secara hal yang gue suka. Sisanya kayak misalkan ceritanya si Duke yang dimana dia romansanya terus sama si Alicia, terus misalkan kayak Alicia sendiri yang dimana dia tuh literally bertingkah bener-bener kayak seenaknya dia banget. Bagaimana akhirnya dia pengen jadi sosok villainess terhebat sepanjang sejarah itu, kayak literally kayak tidak terlalu mengindahkan orang-orang sekitarnya. Itu sebenarnya kalau menurut gue kan baik lagi ya, itu adalah keinginannya dia banget gitu. Tapi meskipun baik lagi dia kan tahu ya terkait dengan apa yang menjadi konsekuensinya. Jadi ya emang itu adalah tujuannya dia gitu. Makanya itu jadi saya maksud gue kelebihannya itu menurut gue ya di bagian konfliknya itu sampai akhirnya itu menjadi cukup repetitif. Tapi akhirnya yang gue mulai melihat light baru yaitu adalah bagaimana list itu ditulis. Nah, ketika list episode kemarin itu selesai, gue berharap, gue seneng banget plotnya selesai sampai sini gitu. Terus akhirnya mereka masuk ke plotnya Laval, plot baru. Terus akhirnya ya udah gitu. Itu yang oke. Untuk karakter ya baik lagi, karakter untuk main karakter sendiri si Alicia itu gue cukup nikmatin karakternya dia, meskipun baik lagi seperti gue bilang dia itu sebenarnya karakter yang tidak terlalu berubah dari awal sampai akhir. Tidak terlalu banyak pembuatan di awal, khususnya untuk motivasinya dia menjadi seorang villainess, kecuali rasa kagumnya dia sama villainess. Terus akhirnya bagaimana dia menanggapi Liz yang dari awal sampai akhir itu sama, tidak terlalu ada yang banyak berubah. Sampai akhirnya misalkan sampai akhir ketika dia berusaha untuk diusir itu nggak ada kayak semacam dorongan kayak perpisahan sama orang tua atau misalkan kayak apa, itu tidak terlalu ada. Jadi ya udah, Liz itu nggak berubah. Alicia itu nggak berubah dari awal sampai akhir si main karakternya ya. Si villainess-nya ini gitu. Si Duke pun juga, Duke itu menurut gue yang paling agak kelihatan berubah. Tapi kalau secara karakter dia ya masih sama Duke aja gitu. Cuma bagaimana dia men-treat Alicia yang agak sedikit lebih lembut aja di bagian kedua akhir gitu. Nah, Liz itu menurut gue yang paling oke, yang paling bagus secara penulisan dari awal sampai akhir. Sampai akhirnya dia menjadi lebih open kan tadi di episode 13, bagus banget. Terus karakter lainnya coba jadi pelengkap, jadi ya udah. Adaptasi menurut gua animasi nggak terlalu bagus-bagus banget. Ini Maho Film ya yang ngebuat Dr. Elise, itu baru inget buat judulnya. Dr. Elise yang tayang di winter kemarin. Jadi secara animasi masih sama. Jadi bukan satu hal yang bagus-bagus banget juga. Terus secara apa lagi? Musik opening sama ending biasa aja, nggak terlalu kayak gimana-gimana. Endingnya enak, openingnya ya udah gitu, BGM-nya oke. Ya mungkin untuk skor untuk anime mungkin gue bakal taruh di berapa ya, 78 atau di 8 lah ya. Itu mood gue udah oke banget, mungkin bisa di atas itu. Tapi kalau mood gue secara minus ya, pertama tadi di masalah couple, chemistry-nya di bagian buildingnya itu parah banget. Meskipun di akhir balik lagi cukup oke, tapi tetap ya tidak bisa menutup kemungkinan bagian awal itu buruk banget. Makanya akhirnya gue nggak ngerasa sama sekali chemistry-nya di bagian awal, si Duke sama si Alicia. Terus ditambah lagi sama secara konfliknya akhirnya mulai kayak bahasa repetitif di bagian tengah. Jadi kayak nggak ada konflik lain selain daripada Alicia sama Liz. Itu aja. Jadi sama para pengikutnya. Yang menurut gue itu emang bagian cerita utamanya sih ya. Tapi maksud gue bisa dibilang kayak dimasukin gitu. Bahkan kayak ada momen yang dimana si Liz itu kan diserang sama serigala kan, tapi itu nggak ditunjukin yang waktu pas time skip 2 tahun itu. Maksud gua kayak itu bagian daripada pembuatan loh, plot untuk plot season 2 nya nanti kalau memang ada gitu. Tapi kira kayak nggak ditunjukin, jadi kayak gua ngerasa kayak agak aneh aja gitu. Mungkin ada beberapa pengkatan kali ya, yang akhirnya gua kayak ngerasa ada beberapa hal yang di-cut gitu. Gua nggak baca manganya, gua nggak baca novelnya, tapi gua ngerasa kayak ada beberapa hal yang aduh ini bisa dibilang kasih ditunjukin nih. Contoh kayak serigala itu, serigala, terus misalkan kayak apa gitu ya. Terus kayak di bagian akhirnya tadi endingnya sebenarnya oke, judulnya bagus banget endingnya. Cuma kayak kesannya kayak ya udah aja gitu, orang merelakan Alicia untuk pergi. Padahal sebenarnya bisa jadi mungkin harusnya ada orang yang mungkin tapi lagi sih ya itu mungkin emang plotnya pengen mingkat seperti itu. Apalagi kan si ibunya kenapa dia akhirnya sampai percaya sama Alicia kan karena dia tuh punya bunga itu. Jadi secara penutup plotnya kenapa Alicia bisa pergi keluar, bagaimana feelingnya Duke itu menurut gue dibuat dengan baik sebenarnya. Dibuat dengan baik, cuma kayak kesannya kayak ya orang kok bisa segampang itu kayak ngebiarin si Alicia pergi. Padahal
ini orang itu kan orang yang penting banget buat mereka gitu. Dan dia bakal pergi ke Laval sendirian loh. Gak ada satupun momen di mana Duke atau orang-orangnya itu yang mempertanyakan bagaimana kamu di Laval nanti. Laval itu kan maksud dia kan wilayah yang asing banget ya. Maksudnya terlepas dari bagaimana si Alicia ini kuat ya, seperti yang waktu itu tadi gue bilang waktu pas gue di review episode terakhirnya. Tapi maksud gue kan dia tetap itu adalah wilayah asing, ya kan? Jadi maksud gue ya nggak ada cara lain kah atau kayak gimana gitu. Jadi gue tuh ngerasanya kayak masih ada pertanyaan aja, masih ada bisa jadi apakah ada jalur lain atau tidak. Tapi menurut gue untuk bagaimana mereka nyelesain untuk bagaimana si Alicia itu diusir, itu menurut gue masih oke. Tapi balik lagi gue mungkin bakal taruh di 78 kok nggak di 8 sih. Ini bukan anime yang jelek, jujur aja nih anime yang gue nikmatin banget selama 1 season ini. Tapi memang masih ada beberapa kekurangan aja gitu. Itu aja. Tapi ya balik lagi gue sangat menikmati. Ini adalah salah satu anime di tahun ini yang temanya Villainess yang gue nikmatin banget. Makanya gue nggak naruh ini. Mungkin kalau misalkan gue bikin tier list lagi, awalnya kan gue taruh ini di C kan. Gue bakal taruh ini di B. Di B dan ya naik lah. Jadi nggak seburuk 6 episode awal. Kalau kita ngeliat satu scale sekarang itu 13 episode ya, dia udah di B lah kalau menurut gue. Ya guys, jangan lupa tekan subscribe, nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode. Sampai jumpa di video berikutnya ya di channel ini. Terima kasih.